Bertempat di Libya, sebuah pabrik yang menjadi markas militer para tentara. Seorang penjaga yang sedang menjaga ditembak dan terjadilah penyerangan dari pihak musuh. Markas para tentara tersebut dibombardir oleh pihak musuh dan seorang dari pihak musuh bernama Rahmat yang adalah ketua dari pihak musuh tersebut membunuh salah satu tentara untuk mengetahui di mana keberadaan jenderal mereka, yaitu Jenderal Fizan. قول يا حبيبي. No. Omar, what's the status on the general? Where is General Fizan? وصل البيت، وصلوا من البيت. Di tempat lain, tepatnya di New Orleans, Amerika, seorang pria tua bernama Barney yang sedang mengendarai motornya pergi ke rumah temannya bernama Christmas. Di situ juga sudah ada kekasih Christmas bernama Gina. Kedatangan Barney akhirnya membuat pertengkaran antara sepasang kekasih tersebut menjadi usai. Barney meminta tolong kepada Christmas agar membantunya mengambil kembali cincin kesayangannya yang diambil oleh seorang preman bernama Jumbo Shrimp akibat kalah taruhan melawan mereka. Tibalah mereka berdua di sebuah bar bernama Tainted Spook. Christmas bertanya kepada Barney, di mana Jumbo Shrimp? Lalu Barney menunjukkannya. Kemudian Christmas menghampiri mereka dan tanpa basa-basi menghajar si Jumbo Shrimp dan teman-temannya hingga terkapar, dan akhirnya Barney berhasil mendapatkan kembali cincin kesayangannya itu. That's unacceptable. My friend wants his ring back. My back. Do you prefer to be called Jumbo? You leave me no other choice. Dinky. Much for it back. Yoda. Hey. Kembali ke Libya, Rahmat dan pasukannya membunuh semua tentara yang ada di sana. Pasukan Rahmat berhasil mengetahui keberadaan Jenderal Fizan dan Rahmat langsung masuk ke sana, lalu menghajar beberapa tentara yang berjaga di sana dan berhasil menemukan Jenderal Fizan. Sementara itu, Barney, Christmas, dan Expendables yang lain sedang bersiap untuk pergi ke Libya. Setelah atasan mereka bernama Mars yang adalah seorang CIA memerintahkan mereka untuk pergi ke Libya, tepatnya di sebuah pabrik untuk menangkap Rahmat dan pasukannya yang ingin mengambil sebuah detonator untuk rudal nuklir yang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah, dan itu bisa memicu kekacauan internasional. Dan yang diketahui oleh atasan mereka Mars dalang dari aksi pembantaian dan pencurian detonator tersebut, seseorang yang sangat berpengaruh bernama Ocelot. Operation Ocelot. How you doing, Marsh? How they hanging? Hey, it's Easy Day. Your mission is to make sure the detonators stay there. Word on the street is, client's name is Ocelot. He's with you guys is a pressing matter at hand. That's all I got. Good luck. Barney. Kembali ke Libya,
Rahmat dan pasukannya membunuh istri Jenderal Visan dan tersisa anak laki-lakinya. Karena Jenderal tidak mau membuka mulut dan memberitahukan di mana detonator tersebut disimpan, Rahmat memberikan pilihan kepada Jenderal Visan. Jika ingin anaknya selamat, maka beritahukan keberadaan detonator itu. Jenderal tidak mempunyai pilihan lain dan akhirnya memberitahukan keberadaan detonator tersebut kepada Rahmat, dan tanpa basa-basi Rahmat membunuh Jenderal beserta anaknya. Sementara itu, The Expendables sudah bergegas menuju Libya. Pesawat mereka ditembaki dan para Expendables harus mendarat darurat sekarang. Lalu Barney dan pesawatnya yang masih bertahan memandu para Expendables untuk menargetkan Rahmat yang telah berhasil mendapatkan detonator tersebut dan berusaha untuk kabur. Aksi baku tembak dan kejar-kejaran tak terhindarkan. Nampaknya Expendables lebih unggul dibandingkan pasukan Rahmat. Christmas hampir berhasil menangkap Rahmat dan mengamankan detonator itu. Tetapi tiba-tiba saja pesawat yang dikemudikan Barney ditembak dan akan segera jatuh. Barney menyuruh Christmas agar tetap fokus pada misi. Tetapi Christmas tidak mengikuti perintah itu dan pergi untuk menyelamatkan Barney. Namun sia-sia karena pesawat yang dikemudikan Barney terbakar habis dan jatuh, dan akhirnya membuat Barney tewas secara mengenaskan, dengan hanya tersisa cincinnya yang masih utuh di jarinya yang sudah terbakar hebat. Dan akhirnya Rahmat beserta pasukannya yang tersisa berhasil mendapatkan detonator itu dan kabur dari pabrik tersebut. Happy hunting. Load up! Ramat's got the detonators. Stay on mission, Christmas. You toast up there. Seusai misi di Libya yang gagal, Expendables berkumpul di bar Tainted Spoke untuk beristirahat dan bersulang untuk ketua mereka yaitu Barney. Kemudian datanglah Gina mendekati Christmas dan mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya Barney. Tak menjelang lama, atasan mereka Mars datang dan langsung memberitahukan kepada Christmas bahwa ia dikeluarkan dari misi ini dan timnya dikarenakan melanggar perintah dari ketuanya. Mars juga memberitahukan kepada mereka semua bahwa dia memilih Gina sebagai ketua tim Expendables yang baru. Dengan perasaan kecewa dan amarah, Christmas pergi dari sana meninggalkan mereka semua. Kemudian Christmas melihat-lihat informasi pekerjaan di koran dan mencoba untuk menjadi security seorang influencer kaya. Hari pertama bekerja, atasannya sudah mulai bertindak sesuka hatinya dengan menyuruh Christmas untuk memegang sebuah papan penanda yang tentunya Christmas menolak karena pekerjaannya adalah security, yaitu menjaga keamanan atasannya. Lalu atasannya menyiarkan siaran langsung yang tentunya cukup menarik perhatian penonton karena kediamannya yang dikelilingi banyak wanita-wanita mantap. Atasannya itu berbicara dengan tidak menghargai para wanita di sana. Hal tersebut membuat Christmas semakin jengkel dan langsung menghajar atasnya dan mempermalukannya. Hari yang cukup berat bagi Christmas dan membuatnya untuk kembali ke rumah kekasihnya yaitu Gina, berniat untuk silaturahmi. Christmas membobol masuk ke rumah Gina dan dipergoki oleh Gina. Kemudian setelah dirayu dengan sedikit gaya gulat, akhirnya Gina luluh dan sepasang kekasih itu menikmati indahnya malam. Christmas juga menawarkan diri kepada Gina agar dia juga bisa bergabung kembali dalam misi selanjutnya. Tetapi Gina hanya terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Menjelang beberapa ronde, Christmas memberikan sebuah balati kepada Gina agar dibawanya sebagai senjata saat mereka sudah berangkat nanti. Yang tanpa sepengetahuan Gina, balati itu sudah dipasangi alat pelacak oleh Christmas agar setelah Expendables bergegas, Christmas bisa mengetahui lokasi mereka dan membantu mereka.
Lalu tibalah The Expendables di markas CIA, tepatnya di Asia Selatan, untuk menyiapkan peralatan dan segera pergi memburu Rahmat dan pasukannya itu. Sementara di lain tempat, tepatnya di Thailand, Christmas pergi ke pelabuhan untuk mencari seseorang bernama Decha, yang dulunya adalah seorang pasukan khusus dan juga sahabat dari Barney. Christmas berniat untuk meminjamkan kapalnya yang ada gambar Expendables di sana, untuk menyusul Gina dan kawan-kawan. Christmas bertanya kepada seseorang di sana, tetapi dia tidak mengenal Decha. Christmas yang sudah mengetahui kapal tersebut tidak ingin berlama-lama lagi, tetapi orang itu langsung menahan Christmas sampai terjadi sedikit baku hantam antara keduanya. Namun orang itu langsung terdiam saat melihat Christmas memakai cincin kesayangan Barney. Orang tersebut bertanya bagaimana cincin Barney bisa berada di jarinya dengan tatapan tajam. Christmas memberitahukan bahwa Barney telah mati dan ia ingin segera membalaskan kematiannya. Kemudian tanpa basa-basi, Decha menyetujuinya dan memberikan kapal tersebut untuk Christmas. Lalu mereka berdua segera pergi menyusul Gina dan kawan-kawan. Why do you have Barney's ring? Looking for Decha. I was once Decha, the man you seek. If you are bored down. It's true, Barney. I need this boat to get to the people who killed him. Bergegaslah The Expendables ke lokasi tujuan di Thailand, tepatnya di sebuah kapal kargo yang telah dibajak oleh Rahmat dan pasukannya. Sementara itu, Decha dan juga Christmas sedang menuju ke sana menggunakan kapal yang mereka bawa. Dan misi kali ini, atasan mereka yaitu Mars juga ikut bergabung karena beralasan tidak ingin gagal seperti yang sudah terjadi sebelumnya di Libya tempo hari. Saat The Expendables sudah berada di atas kapal itu, suasana sangat hening dan sunyi, seperti ada sesuatu yang janggal di sana. Kemudian mereka semua naik ke anjungan untuk memeriksa keadaan. Tak disangka, para pasukan Rahmat yang sudah berada di sana sejak dari tadi dan mengepung mereka. Akhirnya The Expendables ditawan dan dikurung sementara. Tak menjelang beberapa lama, Decha dan Christmas sampai. Awalnya Christmas bertanya kepada Decha, apakah ingin ikut? Namun Decha keberatan, karena dia sudah lama berhenti dan tidak ingin mengeluarkan jiwa-jiwa kebrutalannya lagi. Dengan penuh pengertian, Christmas langsung bergegas naik ke kapal sendirian untuk membantu teman-temannya dan membunuh Rahmat dan dalang dari semua kekacauan ini. Sementara itu, pasukan Rahmat datang menghampiri Gina dan kawan-kawan, lalu membawa Mars sebagai ketua untuk menemui bos mereka, yaitu Rahmat. Di lain tempat, Christmas berhasil membantai satu persatu pasukan Rahmat dengan kelihayannya dan kebrutalannya. Alat pelacak yang ada pada belati yang dibawa Gina mengarahkan langkah Christmas ke sana. Tampak perlengkapan The Expendables yang ada di sana, tetapi mereka tidak berada di tempat itu. Christmas dengan cepat menyandra salah satu pasukannya Rahmat dan menanyai lokasi teman-temannya di Sandra. Setelah Christmas mengetahuinya, dia langsung bergegas pergi ke sana sambil menghindari tembakan dari pihak musuh dan membunuh. Where are my friends? Kemudian, Rahmat menyuruh Mars untuk menukarnya dengan teman lamanya Rahmat bernama Penbai yang ditahan oleh pihak CIA. Dengan terpaksa, Mars menyetujuinya. Kembali lagi ke Gina dan kawan-kawan. Mereka berhasil lolos keluar dengan menjebol salah satu pintu kecil dan segera kembali mengambil persenjataan mereka. Sementara itu, Christmas mulai disudutkan dikarenakan pasukan Rahmat yang sangat banyak datang menyerbunya. Namun hal yang tak terduga terjadi.
Tiba-tiba saja Desha muncul dan langsung membantai pasukan Rahmat dengan kebrutalannya dalam memakai pisau. Christmas kaget melihat kedatangan Desha dan akhirnya mereka berdua bersatu melawan para pasukan Rahmat. Lalu setelah Gina dan kawan-kawan lolos dari kurungan, mereka kembali dikepung oleh pasukan Rahmat. Tetapi Desha dan Christmas datang tepat waktu dan langsung menghabisi mereka. Akhirnya The Expendables kembali lengkap dan bersatu melawan para pasukan Rahmat dan si Rahmat itu sendiri. The Expendables yang lain sibuk menghadapi pasukan Rahmat. Christmas sendiri berhasil naik ke anjungan dan berhadapan langsung dengan Rahmat. Dan aksi baku hantam antara kedua profesional tersebut tak terhindarkan. Rahmat yang jago dalam perkelahian tangan kosong cukup susah untuk ditumbangkan. Tetapi dengan pengalaman dan tekad yang kuat, Christmas berhasil melawan balik dan menghantam kapak ke arah dada Rahmat, membuat Rahmat sangat kesakitan dan akhirnya tewas di tangan Christmas. Is that the biggest one you've got? Lalu tibalah Penbai berserta kedua tentara pengawal. Tak basa-basi, Mars langsung menembak kedua tentara tersebut dan juga Penbai. Sementara di anjungan, Christmas menyaksikan kejadian itu dan akhirnya Christmas baru sadar ternyata dalang di balik semua ini tak lain adalah atasannya sendiri, yaitu Mars yang menjadi Ocelot, target utama The Expendables. Kemudian Ocelot atau Mars memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk membunuh semua Expendables. Christmas dan kawan-kawan dikepung oleh senjata mereka. Sempat putus asa karena sebentar lagi bom nuklir yang ada di dalam kapal tersebut akan segera meledak dengan waktu yang kurang dari 10 menit. Tidak pikir panjang, Desha langsung menawarkan kapal yang masih ada di bawah untuk mengevakuasi The Expendables demi menghindari bom nuklir itu yang sebentar lagi akan segera meledak, menghancurkan semuanya. Setelah The Expendables dievakuasi ke kapal Desha, Christmas berniat untuk berkorban di misi ini dan teman-temannya. Karena dia merasa sangat bersalah pada saat misi di awal, yaitu di Libya, dan juga menuntaskan kematiannya Barney. The Expendables yang lain menghargai keputusan itu dan pergi dari sana untuk menyelamatkan diri mereka. Kemudian Christmas naik ke anjungan dan berusaha memutar arah haluan kapal kembali ke laut lepas. Karena saat itu arah kapal sedang menuju ke daratan yang tentunya akan semakin berbahaya apabila bom nuklir itu meledak dengan jarak yang dekat dengan daratan. Lalu pasukan Ocelot yang tersisa terus mengejar Christmas dan menembaki arah anjungan dengan membabi buta. Christmas yang terpojok dan amunisi senjatanya sudah habis, hanya bisa pasrah dan dalam hatinya dia akan segera bertemu dengan Barney yang sudah dianggapnya sebagai saudara, bukan hanya sekedar Expendable saja. Tetapi hal yang tidak terduga kembali terjadi. Ada seseorang yang menembak dengan helikopter ke arah pasukannya Ocelot, hingga tidak ada yang tersisa kecuali Ocelot itu sendiri. Kemudian Ocelot memanggil Christmas untuk turun ke bawah dan beradu skill 1 lawan 1 dengannya, tentunya dengan gaya klasik, yaitu tangan kosong. Tapi saat mereka berdua sudah berhadapan dan Christmas siap menghajarnya, Ocelot mengeluarkan sebuah pistol dan ingin membunuh Christmas dengan pecundangnya. Namun tiba-tiba saja Ocelot tewas mengenaskan dengan ditembak secara brutal oleh si pilot helikopter yang tadi. Tanpa disangka-sangka, pilot tersebut adalah Barney. Christmas tidak menyangka bahwa itu adalah Barney, yang tentunya kita tahu dia sudah mati saat misi di awal di film ini, yaitu di Libya. Tetapi karena bom nuklirnya akan segera meledak dan tidak ada waktu lagi untuk Christmas bertanya, Barney menyuruh Christmas untuk segera naik helikopter dan menyelamatkan diri sebelum bom nuklir itu bereaksi. Dan akhirnya perjalanan panjang di Expendables membuahkan hasil. Ternyata Barney sengaja tidak memberitahukan rencananya kepada Expendables agar tidak mengacaukan skenarionya untuk mengungkapkan siapa dalang sebenarnya di balik semua ini, atau siapa Ocelot itu sebenarnya. Dan keluarga kecil itu, yaitu Expendables, kembali lengkap dan berkumpul di bar Tin and Spoke untuk merayakan keberhasilan misi mereka itu. Dan tentunya bagaimana cara Barney bisa selamat di insiden Libya dan bisa mengelabui timnya, yaitu Barney berhasil
berhasil meloloskan dirinya dengan terjun payung. Sementara mayat yang berada di pesawat tersebut adalah mayat dari si preman yang di awal, yaitu Jumbo Shrimp. Dan inilah sudah The Expendables 2023. Sungguh sangat seru, dan lebih serunya lagi bagi yang belum menonton langsung filmnya, silakan nonton dan pasti bakal seru lagi kalau nonton alur cerita filmnya cuman di Quality TS Pro. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Jangan lupa tetap absen terus di Quality TS Pro Film. And God bless you all and good luck.